Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa dari Prodi Psikologi Islam semester 4 kelas A1 dan A2. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di mata kuliah yang berbeda dari sebelumnya, yaitu mata kuliah lanjutan Psikologi Diagnostik 2. Untuk memasuki atau ikut atau join di mata kuliah ini, maka teman-teman diwajibkan harus lulus pada mata kuliah prasyarat, di mana mata kuliah prasyarat pada Psikologi Diagnostik 2 adalah lulus PD1. Jadi silahkan teman-teman dicek nilainya apakah PD1-nya aman atau belum. Kalau aman berarti alhamdulillah Anda memang benar-benar layak berada di kelas ini, benar-benar sudah sesuai dan dianggap mampu untuk melanjutkan mata kuliah psikodiagnostik yaitu PD2. Dalam hal ini kita akan fokus untuk membahas tentang observasi. Kalau di PD1 teman-teman sudah belajar tentang pengenalan ataupun praktek alat tes psikologi, maka di PD2 ini adalah lanjutan, masih sama-sama tentang psikodiagnostik, masih akan seputar pembahasan kita tentang asesmen. Kali ini kita akan bahas tentang observasi, begitu ya. Saya mohon maaf karena pagi ini belum bisa hadir di tengah-tengah teman-teman di dalam kelas. Namun saya harap ini tidak menjadi halangan untuk kita memahami ataupun melanjutkan mata kuliah ini. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang entah PD1-nya aman atau enggak, tapi alhamdulillah kita jumpa di PD2, maka silakan manfaatkan betul, maksimalkan betul kesempatan teman-teman untuk belajar di mata kuliah PD2 ini. Begitu ya. Hari ini masih hari pertama, otomatis seperti biasanya kita harus membahas tentang kontrak perkuliahan, di mana pada kontrak perkuliahan ini yang selalu menjadi poin utama kita adalah prosentase penilaian. Dan alhamdulillah teman-teman sudah melakukan urun rembuk, sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman sekelasnya, dan sudah di-share di dalam grup, dan saya setuju itu yang akan menjadi acuan saya untuk memberikan nilai kepada teman-teman semua, gitu ya. Jadi untuk A1 dan A2 ada perbedaan dalam memberikan nilai, walaupun prosesnya, tugasnya semuanya sama, namun bisa saja nilai akhirnya berbeda. Itu diambil dari prosentase nilai ya. Prosentase nilai, saya tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa kita dalam penilaian akan mengambil 4 poin, yaitu harian, tugas, UTS, dan UAS. Seperti biasa, kita akan membuat rancangan perkuliahan di mana satu semester biasanya itu minimal 14 pertemuan dan maksimal 16 pertemuan. Kali ini kita akan merancang dengan konsep 16 pertemuan, tapi kalau ternyata ada tanggal merah ataupun hal-hal yang membuat kita harus tidak masuk kelas, maka kita bisa majukan. Jadi itu fleksibel saja, yang penting selama satu semester kita sudah ada gambaran mau bahas apa aja. Nah, pada tahun ini karena pandemi sudah lewat, dulu kita serba online, pandemi tidak bisa kemana-mana, sehingga setelah pandemi ini saya harap teman-teman lebih kreatif, lebih berani untuk melangkah. Jadi di PD2 ini akan berbeda dengan PD2 di kakak tingkat kalian atau di semester sebelumnya. Pada PD2 kali ini kita akan melakukan studi kasus. Jadi observasi yang biasanya teman-teman lakukan di luar tanpa ada saya atau tanpa pengawasan saya atau tanpa alat khusus ya, jadi teman-teman merancang sendiri dan melakukan observasi sendiri, itu tidak kita pakai lagi di semester ini. Jadi di semester ini kita akan melakukan 2 kali observasi, di mana yang pertama adalah observasi klinis sesuai dengan alat yang sudah paten, yang sudah sesuai gitu ya. Dengan yang kedua adalah studi kasus dengan cara kita melakukan observasi langsung di lapangan bersama-sama gitu ya. Konsepnya nanti akan saya sampaikan. Yang pertama
Di pertemuan pertama itu diwakili dengan video ini, yaitu kita bahas kontrak perkuliahan, dimana tadi sebagian sudah dibahas di grup ya. Yang kali ini kita cukup bahas tentang jam ya. Untuk jam, karena kemungkinan hari Sabtu itu saya kok sering nggak bisa hadir dalam kelas ya. Jadi sejak semester sebelumnya itu sebenarnya saya hari Sabtu kosong. Jadi kita ada di hari non Sabtu gitu ya. Tapi entah kenapa semester ini saya dapat hari Sabtu gitu. Jadi harapan saya sih teman-teman bisa saling cek jadwal, di mana semisal A1 dan A2 bisa reschedule ataupun lari di hari yang lain, entah hari Senin atau Kamis. Mungkin Kamis ya. Kamis, coba dicek apakah hari Rabu atau Kamis teman-teman bisa pindah hari gitu ya. Kalau bisa nanti kita komunikasi lebih lanjut di WA group. Karena hari Sabtu itu saya khawatir nggak bisa hadir lagi di dalam kelas, tuh eman sekali. Ini saja besok Sabtu itu saya sudah ada agenda lagi gitu. Jadi Sabtu ini saya belum bisa dan Sabtu depan juga belum bisa. Jadi saya khawatir nanti malah terjadi pengurangan jam pertemuan yang itu saya rasa udah bagus lah ya, udah efektif nanti. Jadi minta tolong setelah ini Kosma dan teman-teman dirembuk apakah bisa kita pindah di hari Rabu atau Kamis gitu ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, toleransi keterlambatan. Kalau biasanya itu saya lebih sering absen tulis tangan kayak gitu ya. Itu saya harap tidak terjadi lagi di semester ini. Karena kalau kita harus tanda tangan di akhir di setiap UAS, itu kok kesannya gimana gitu ya. Ayo tanda tangan di fullin gitu. Kecuali yang sudah saya tandai kalian gak hadir ya jangan gitu kan. Gimana gitu ya. Jadi harapan saya kita setiap pertemuan itu langsung tanda tangan di jurnal. Jadi silahkan Kosma atau yang mewakili itu setiap masuk jam saya itu ngambil jurnal kelas di meja saya, lalu dibawa ke kelas. Di dalam kelas teman-teman silahkan tanda tangan. Nah, untuk toleransi keterlambatan saya rasa cukup 10 menit. Jadi silahkan 10 menit atau 15 menit deh. Kalau sudah 15 menit itu silahkan jurnal ditaruh di meja dosen. Jadi sudah tidak perlu ada lagi yang nyari absen ataupun yang nyari jurnal untuk absen, itu enggak usah. Kalaupun setelah absen atau jurnal ada di tangan saya, teman-teman baru datang dan baru masuk kelas, itu dipersilahkan. Boleh masuk kelas, tapi nggak usah absen. Ya, itu ibaratnya kayak ya punishment atau hadiah untuk kalian yang terlambat gitu aja. Jadi silahkan masuk kelas, silahkan mengikuti perkuliahan, tapi no absen gitu ya. Jadi absen tidak absennya itu dilihat atau dihitung dari toleransi keterlambatan. Kita sepakati aja toleransi keterlambatannya 15 menit gitu ya. Tapi untuk yang masuk di jam 8 ini saya khawatir kalau toleransi 15 menit itu teman-teman masih kalang kabut. Entah kenapa, walaupun saya pernah ya masuk setengah 7 tuh aman-aman aja, teman-teman Mahrusiah juga bisa gitu. Tapi kalau yang kali ini saya sesuaikan dengan kelas-kelas yang lain saja. Biasanya teman-teman yang masuk di jam 8 itu minta mundur atau pindah jam di paling tidak setengah 9. Jadi kita mulai dari setengah 9. Nah, karena jamnya A1 dan A2 itu bersinggungan langsung gitu ya. Kalau yang jam pertama itu molor, otomatis jam kedua di kelas sebelah juga molor. Sehingga langsung saja kita mulai jam 8.15, toleransi keterlambatan 15 menit, artinya jam setengah 9 itu sudah tidak boleh absen. Itu untuk kelas yang masuknya jam pertama. Begitu ya, bisa dipahami. Nah, kalau kontrak sudah kita bahas, maka sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan RPS atau acuan kita dalam 16 pertemuan ke depan ya. Yang pertama kontrak, yang kedua pengantar PD2 itu nanti saya, yang ketiga teknik observasi, yang keempat lembar observasi, pertemuan kelima langkah-langkah observasi, pertemuan keenam validitas dan reliabilitas, pertemuan ketujuh observasi klinis, dan pertemuan ke-8 kita restart untuk UTS. Saya tidak tahu UTS-nya nanti dalam bentuk ujian lisan, tulis tangan, ataupun penugasan.
Yang penting kita restan ada UTS di pertemuan ke-8. Nah, di pertemuan ke-9 sampai UAS itu kita sudah fokus pada praktek observasi. Dimulai dengan praktek observasi klinis. Hal ini kita akan bahas tentang psikologi perkembangan ya. Jadi pada pertemuan ke-9 saya akan menjelaskan materi tentang VSMS ya. Jadi kita nanti akan melakukan observasi dengan acuan atau panduan itu alat tes namanya VSMS ya, yang cara penggunaannya dengan observasi. Nah, di pertemuan ke-10 itu teman-teman role play cara mengaplikasikan VSMS. VSMS ini biasa digunakan di usia kanak-kanak atau kita bisa bilang TK ya. Jadi nanti silahkan setelah role play itu teman-teman di pertemuan ke-11 praktek VSMS masing-masing praktek terhadap satu anak usia TK. Silahkan mau dikoordinir dengan misal TK Tribakti ataupun TK yang lainnya, itu silahkan. Yang penting satu mahasiswa, satu testi ya, dalam bentuk observasi VSMS. Kalau Bu, saya mau sama adik saya sendiri, silahkan. Kita nggak ada kenalan anak-anak Bu, baik silakan dikoordinir untuk komunikasi dengan TK Tribakti ataupun yang lainnya. Saya pernah ngobrol dengan kepala sekolahnya di TK Tribakti, sepertinya bisa aman gitu ya. Jadi teman-teman tinggal menindaklanjuti aja ya. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-12 adalah laporan asesmen ya. Jadi setelah teman-teman melakukan asesmen VSMS terhadap anak-anak TK, maka pertemuan berikutnya teman-teman mengumpulkan laporan asesmennya. Jadi pastikan pada materi VSMS itu teman-teman sudah paham betul bagaimana cara menggunakan VSMS sampai bagaimana cara melaporkan hasilnya. Sehingga ketika di pertemuan ke-12 teman-teman sudah nggak bingung lagi, bahkan format yang harus dipakai itu pun juga sudah teman-teman kuasai di mata kuliah PD1. Kita lanjutkan di pertemuan ke-13. Kita akan melakukan studi kasus ya. Studi kasus ini kita belum rancang ya sekarang ini. Kita mau langsung di satu tempat lalu teman-teman mencari observi masing-masing, atau kita hanya membagi tema. Silahkan teman-teman melakukan observasi kemanapun yang teman-teman mau. Itu masih kita belum putuskan ya. Yang jelas kita akan ada praktek studi kasus, kita akan praktek observasi di lapangan. Entah nanti kita di lapangan bebas atau di lapangan yang sudah kita tentukan institusinya, itu kita masih belum bahas ya. Itu kita anggarkan di pertemuan ke-13 dan 14. Dan di pertemuan ke-15 tentu setelah melakukan studi kasus, melakukan observasi, ya teman-teman harus membuat laporan observasi. Dan yang terakhir di pertemuan ke-16 kemungkinan kita ada UAS, entah nanti UASnya dalam bentuk ujian lesan, ujian tulis ataupun yang lainnya, kita masih belum menentukan di sekarang. Yang penting di pertemuan ke-1 ke-16 kita sudah ada rancangan. Begitu ya. Jadi silahkan dirembuk lagi teman-teman untuk observasi ya, 2 kali tadi. Observasi yang pertama pakai VSMS. Subjeknya adalah anak TK. Silahkan mau individual nyari sendiri-sendiri atau dikoordinir untuk kerjasama dengan salah satu TK di Kota Kediri, silahkan. Dan yang kedua adalah studi kasus, silahkan dirembuk. Studi kasus ini mau sendiri-sendiri, nyari subjek sendiri-sendiri, temanya sendiri-sendiri, atau kita langsung datang ke suatu tempat, ke lembaga untuk melakukan observasi. Lembaga apa Bu? Bebas. Kalau teman-teman temanya pendidikan bisa ke sekolah, SLB ataupun yang lainnya. Kalau temanya sosial bisa ke lapas ataupun yang lainnya, dinsos dan seterusnya, bebas ya. Jadi silakan dirembuk aja dulu. Kalau sudah ada hasil rembukannya, silakan di-share di grup. Insya Allah nanti saya tanggapi, gitu ya. Oke, berikutnya adalah pembahasan tentang tugas. Ya. Untuk PD2 ini ada 4 tugas. Tugas yang pertama adalah membuat makalah. Ya. Biasanya saya nggak pernah suka ada makalah ya. Tapi sepertinya setiap saya membaca tulisan teman-teman yang dalam bentuk formal itu ya, itu pasti selalu banyak kesalahan. Ini saya khawatir bisa saja karena latihannya kurang gitu ya. Sehingga di tugas pertama ini teman-teman saya wajibkan membuat makalah
temanya observasi. Isinya apa aja bebas, bisa pengertian, tujuan, manfaat, ataupun yang lain-lainnya yang terkait dengan observasi. Untuk yang tugas kedua, itu membuat review seperti biasanya, tulis tangan, lalu difotokopi, dan yang dikumpulkan di saya adalah fotokopiannya, gitu ya. Tugas yang ketiga adalah laporan VSMS, yang tadi ya, kita praktek VSMS tadi. Dan tugas keempat adalah laporan observasi studi kasus yang sudah kita bahas tadi. Jadi ada 4 tugas, silahkan disesuaikan kapan mau dikerjakan. Dan untuk tanggal-tanggal deadline-nya itu saya serahkan kepada teman-teman. Mau di deadline tugas 1 tanggal berapa, tugas 2 tanggal berapa, dan seterusnya, atau kita bebaskan, yang penting mengumpulkan. Itu saya serahkan ke teman-teman, keputusannya bagaimana. Lalu apa bedanya, Bu? Gini. Kalau kita sesuai deadline, otomatis teman-teman yang mengumpulkan sesuai jamnya, sesuai dengan deadline-nya, akan mendapatkan nilai yang lebih sempurna daripada teman-teman yang terlambat. Mungkin bedanya hanya di sana. Tapi kalau tidak ada batas waktu, ya enggak, kamu mengumpulkan di awal pun juga nilainya akan sama aja dengan yang mengumpulkan di akhir ya. Mungkin bedanya hanya itu, silakan dirembuk. Keputusan kelas akan menjadi keputusan saya. Begitu ya. Nah, untuk persiapan yang harus teman-teman rembuk juga dan segera ditindaklanjuti, itu ada 3. Yang pertama tentang alat tes VSMS ya. Otomatis alat tes ini butuh penggadaan ya. Sehingga saya minta teman-teman melakukan iuran itu 2.000 per mahasiswa untuk VSMS-nya ya. Silakan dikumpulkan di Kosma, dan Kosma bisa mengumpulkan ke saya sudah dalam bentuk totalan jumlah mahasiswanya gitu ya. Jadi jangan ke saya satu persatu, tapi ke Kosma dulu sampai total baru diserahkan ke saya. Per mahasiswa 2.000, 1 tester 1 testing ya. Jadi ini nanti sifatnya observasi. Kita akan bahas di pertemuan ke-9 insya Allah setelah UTS. Yang kedua, silahkan dirembuk untuk subjeknya. Mau nyari sendiri-sendiri atau kerjasama dengan TK yang ada di sekitar Tribakti. Itu silahkan. Sama yang ketiga adalah studi kasus. Teman-teman mau nyari kasus sendiri atau kita datang di satu lembaga dan subjek yang ada di sana itu kita jadikan atau kita angkat untuk kita observasi ya. 3 hal itu yang harus dirembuk oleh teman-teman dan segera ditindaklanjuti, kita share di WA group untuk kita tanggapi bersama. Mungkin itu saja untuk kontrak perkuliahan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan, lagi-lagi saya mengingatkan tentang jam perkuliahan. Kalau hari Sabtu saya khawatir banyak hal-hal semacam ini ya, kayak hari ini. Jadi silakan diusahakan untuk pindah di hari Kamis itu kalau bisa. Tapi kalau bisa jangan satu yang pindah ya. Jadi yang pindah semuanya A1 dan A2. Jangan hanya A1 Bu yang bisa atau hanya A2 Bu yang bisa. Nah, itu percuma juga hari Sabtu kan. Gitu. Itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan semoga mendapatkan nilai yang maksimal untuk calon psikolog, untuk calon praktisi. Saya rasa PD2 ini harus diikuti dengan sebaik-baiknya dan semoga menjadi bekal untuk teman-teman nanti action di lapangan, action di lingkungan tempat kerja dan yang lain-lainnya. Oke, begitu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.